Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan wisatawan yang sempat terjebak selama sepekan di Pulau Karimun Jawa akhirnya bisa dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Berkah tahun baru, para perajin trompet di Kota Solo kebanjiran pesanan. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun 2022 terkait masalah stunting di Jawa Tengah yang turun secara drastis. Kita ke informasi selanjutnya. Jelang tahun baru, perajin trompet di Kota Solo mulai banjir pesanan. Permintaan trompet pun meningkat dibandingkan tahun lalu. Sri Rahayu, warga Kelurahan Semanggi, Kota Solo mulai kebanjiran pesanan trompet jelang tahun baru. Pesanan mulai berdatangan sejak awal November lalu. Bersama sang suami, usaha pembuatan trompet telah dijalaninya sejak 10 tahun yang lalu. Beragam bentuk trompet diproduksinya mulai dari bentuk trompet pada umumnya hingga bentuk naga. Menurunnya kasus COVID-19 juga memberi angin segar bagi Sri Rahayu, sebab pesanan trompet ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pesanan trompet yang masuk hingga saat ini mencapai 5.000 buah trompet. Pesanan trompet paling banyak datang dari berbagai hotel di Bali, Solo, dan Yogyakarta. Sebenarnya ini banyak. Kira-kira dari tahun kemarin meningkat berapa persen, Bu? 50% ada. Kalau sampai saat ini yang udah masuk sampai udah berapa, Bu? Ini udah 5.000-an ada. 5.000-an pot buah Ya, trompet? Iya. Itu biasanya yang paling banyak pemesan dari pihak mana, Bu? Bali, Mas. Hotel atau perorangan, Hotel. Bu? Hotel. Ini mana lagi, Bu? Solo, Jogja. Solo, Jogja. Untuk harga trompet kertas dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000. Tak hanya melayani pesanan dari hotel, para pedagang musiman trompet juga banyak memesan dari tempatnya. Hari Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Dua pencuri puluhan emas batangan di rumah seorang dokter di Kabupaten Batang ditangkap tim Buser saat dalam pelariannya. Sebagian hasil curian berupa puluhan emas batangan masih utuh karena para pelaku kebingungan untuk menjualnya. Tersangka berinisial JZ, 33 tahun, dan AA, 30 tahun, warga Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Batang. Keduanya kabur keluar kota usai menggasak puluhan emas batangan di rumah seorang dokter. Kedua pencuri membawa kabur uang senilai Rp65 juta dan emas batangan seberat 250 gram atau senilai total Rp420 juta dari dalam berangkas. Hasil kejahatan berupa emas batangan yang masih utuh disita polisi. Para tersangka mengaku kebingungan untuk menjual hasil curian berupa emas batangan tersebut. Kemudian yang unik, pembagian uang itu oleh salah satu tersangka dimasukkan ke rekening. Sehingga penyidik saat ini masih mendalami apakah ini termasuk kategori tindak pidana lainnya selain yang ada dalam KUHP. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Polisi menggerebek seorang pencuri sepeda motor di Kabupaten Klaten. Selain meringkus tersangka, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Petugas Polsek Cawas menggerebek pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Klaten. Polisi meringkus tersangka bernama Tukiat, warga Kecamatan Bayat. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil pencurian.
Pencurian sepeda motor dilakukan pelaku di halaman warung makan di wilayah Cawas pada 19 Desember lalu. Ketika itu, korban memarkirkan motor dalam posisi kunci masih tertinggal di sepeda motor. Niat jahat pelaku muncul dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Meski telah membawa kabur sepeda motor, pelaku belum sempat menjualnya. Duduk-duduk bersama teman-temannya, akhirnya dilakukan penggerbekan dan tertangkap oleh kita dari anggota Polsek Cawas, dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek dan saya bersama anggota. Kemudian setelah tertangkap langsung kita amankan barang bukti beserta pelakunya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Tega, seorang anak di Kabupaten Kudus membunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku sengaja menyayat pergelangan tangan korban supaya dikira bunuh diri. Kematian wanita berinisial UK, 52 tahun, gegerkan warga desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada Minggu malam pekan lalu. Korban pertama kali ditemukan tergeletak di kamar oleh tetangganya saat mengantarkan sayur. Saat itu terdapat luka sayatan di pergelangan tangan kiri korban. Di sampingnya ditemukan sebilah pisau sehingga korban dikira bunuh diri. Polisi yang menerima laporan menemukan kejanggalan karena ada luka memar di kepala korban. Anak pertama korban, Anang Budi, juga menghilang. Polisi akhirnya bisa menemukan Anang Budi setelah mengalami kecelakaan tunggal saat berusaha melarikan diri. Sang anak mengaku telah membunuh ibunya dengan cara membenturkan kepala ibunya ke tembok. Pelaku juga menyayat pergelangan tangan ibunya supaya dikira bunuh diri. Sudah tadi belum bisa saya sampaikan. Nah, jadi dia berusaha untuk alibinya, ibunya itu seperti bunuh diri. Namun hasil keterangan saksi dan semua Tersangka saat ini ditahan di Mapolres Kudus. Polisi masih mendalami motif tersangka hingga tega membunuh ibunya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Mendukung pengembangan semangat kewirausahaan, 6 pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Indonesia diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 6 pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM di Kabupaten Semarang, Purworejo, Buleleng, Dairi, Maros, dan Kota Kendari diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara serentak pada Selasa lalu. Pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan menghadirkan transformasi ekonomi yang menjangkau semua lapisan tingkatan ekonomi. Diharapkan nantinya tercapainya 3 pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses kesempatan kerja. Hingga saat ini telah terbangun pusat layanan usaha terpadu UMKM sebanyak 74 unit yang tersebar di 74 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sekalian, ini usaha kita dalam rangka meningkatkan para usaha kita supaya menjadi pengusaha yang di antara UMKM itu ada yang bisa dikembangkan, kemudian kita dorong untuk bahkan di antara produk-produknya sudah mulai ada yang diekspor. Kita dorong untuk tumbuh berkembang, ya, termasuk bagaimana mereka memiliki kualitas produknya yang tidak boleh kalah dengan produk industri, tidak boleh kalah dengan juga produk dari luar. Nah, ini akses terhadap teknologi produksi yang menjadi sangat penting, bukan saja akses kepada pembiayaan, akses kepada